Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diyayu Andini, NIM 101, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dikerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan atau disebut juga dengan sumber daya manusia. Nah, pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam setiap organisasi ataupun aktivitas pasti mempunyai masalah-masalahnya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa pendekatan yang sesuai dengan periodenya. Yang pertama ada pendekatan mekanis, yaitu manusia dianggap hanya sebagai alat saja, sehingga upahnya manusia kecil sehingga berdampak pada biaya produksi menjadi minim. Yang kedua ada pendekatan patrialis, yaitu konsep yang menganggap bahwa manajemen suatu perusahaan itu untuk melindungi karyawan agar karyawan merasa nyaman di perusahaan, tidak khawatir dengan berbagai kendala. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosial, yaitu konsep yang sangat kompleks di mana para top position sadar akan pentingnya bekerja sama-sama serta saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya ada kegiatan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama pengorganisasian, yaitu bertugas memberikan tugas di setiap manajemen sumber daya manusia, membuat divisi, memberi wewenang kepada setiap sumber daya manusia, dan menganalisis kinerja dan jabatan. Yang kedua ada manajemen staff, yaitu menetapkan SDM ke tempat yang sesuai, merekrut SDM, dan mengevaluasi dan mengembangkan SDM tersebut. Yang selanjutnya ada kepemimpinan, yaitu mengupayakan SDM dapat menyelesaikan pekerjaannya, meningkatkan motivasi dan semangat SDM tersebut. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian merupakan menetapkan standar pencapaian target atau hasil kerja, dan menetapkan standar mutu, dan melakukan review kinerja, melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir itu ada pengawasan, yaitu melakukan audit terhadap kemungkinan yang merugikan atau bisa berisiko di masa depan. Setelah itu ada proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan, setelah itu ada perekrutan dan pelepasan, setelah itu ada seleksi dan identifikasi karyawan-karyawan dan yang berkompeten. Setelah itu ada pengenalan dan pelatihan. Setelah itu ada karyawan-karyawan yang telah menyesuaikan diri dan kompeten di keterampilan dan pengetahuannya. Dan ada penilaian kerja, terus pengembangan karir, gaji dan tunjangan. Dan yang terakhir ada karyawan-karyawan yang berkompeten dan berkinerja tinggi, mampu mempertahankan kinerjanya. Lalu apa tujuan MSDM? Yaitu yang pertama untuk meningkatkan kontribusi produktivitas orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manajemen ini mendorong para. Lalu apa sih tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu? Nah, di sini tuh betul-betul bertujuan untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara-cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Manajemen SDM ini mendorong para manajer dan tiap karyawan untuk melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan seperti peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, dan tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, dan rendahnya komplain dari pelanggan, dan yang terakhir meningkatnya bisnis perusahaan. Apakah penting SDM itu? Sumber daya manusia adalah sangatlah penting karena sumber daya manusia yang berharga. Karena karyawan tuh
ketika berkualitas tinggi akan menyediakan layanan yang maksimal, dan layanan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan mendatangkan pelanggan baru. Yang kedua itu, sumber daya manusia tidak dapat ditiru, karena SDM memiliki kemampuan dan kompeten keahlian tinggi itu sulit untuk ditiru. Dan yang ketiga, SDM itu tidak bisa digantikan. Ketika orang-orang mendapatkan pelatihan yang baik, memiliki motivasi tinggi, mau belajar, mengembangkan kemampuan, dan memberi layanan maksimal kepada pelanggan, maka karyawan tersebut perlu dipertahankan. Ada beberapa prinsip dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah prinsip kemanusiaan, yang kedua prinsip demokrasi, yang ketiga ada prinsip the right man is the right place. Dan yang selanjutnya ada prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Itu ada tantangan eksternal yang meliputi perubahan teknologi, perubahan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra dan kegiatan pesaing. Dan ada tantangan internal juga, yaitu meliputi muncul karena ada SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya yaitu ada financial, penjualan, keuangan, servis produksi, dan lain-lain. Bab yang selanjutnya yaitu tentang pemasaran. Pemasaran itu merupakan bagian dari manajemen perusahaan dan juga salah satu faktor yang sangat penting. Karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tujuannya sendiri yaitu untuk mencari laba semaksimal mungkin. Keberhasilan atau suatu perusahaan dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya. Selanjutnya ada norma dan etika dalam pemasaran pada umumnya. Yang pertama itu ada etika dalam konteks produk, yaitu yang pertama, produk yang dibuat itu berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua itu produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Dan yang ketiga adalah produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Dan yang terakhir ada produk yang dapat memuaskan masyarakat. Terus yang kedua ada etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama ada harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua perusahaan mencari laba yang layak. Dan yang ketiga harga dibebani kos produk yang layak. Dan ada barang dijamin keamanan keutuhannya. Lalu ada etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi yang mencakup yaitu barang dijamin keamanannya dan keutuhannya, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat, dan yang kemudian ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Yang pertama ada sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Yang kedua ada sebagai sarana untuk membangun ide-ide positif, tidak ada unsur manipulasi atau memberdaya konsumen. Dan yang terakhir ada berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran, tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya ada materi tentang psikologi dalam konsep pemasaran. Ilmu psikologi itu memiliki peran penting pada perkembangan konsep pemasaran. Selain itu, sebagian besar teori berakar pada hasil kajian ilmu psikologi, khususnya tentang perilaku konsumen. Psikologi marketing adalah salah satu ilmu dalam dunia marketing untuk memahami psikologi pelanggan saat mereka mengunjungi produk yang ditawarkan, hingga pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Terus gimana sih agar psikologi marketing lebih bagus? Jadi itu ada cara yang pertama itu adalah penerapan social proof atau memanfaatkan influencer atau public figure untuk testimoni atau iklan. Yang kedua yaitu membuat produk seolah-olah langka atau eksklusif, masukkan stok demi sedikit atau limited edition. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip decoy effect, yaitu menyediakan pilihan agar pelanggan menghabiskan lebih gain. Terus ada
Penerapan compress atau outprice yaitu memanfaatkan tampilan harga agar seolah-olah lebih murah, dan ada juga membuat perbandingan harga awal dan setelah diskon. Terus ada penerapan timbal balik, menawarkan pemberian hadiah, diskon, poin, atau ketika pelanggan selesai melakukan pembelian produk. Penerapan gold grading effect yaitu menjelaskan secara jelas alur konsumen dari beli sampai mendapatkan barang. Mengadakan event pengetahuan tentu diselipi marketing. Dan ada take weight konsumen berencana. Ada menerapkan devil's advocate, produk yang dijual harus memiliki value. Value harus tinggi dan mampu menjadi solusi bagi segala kekhawatiran pelanggan. Dan ada unique selling point produk. Biasanya konsumen akan membandingkan banyak hal. Dengan hal itu, pentingnya perbedaan dalam hal penjualan atau produk. Kemudian ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah perilaku membeli yang kompleks atau complex buying behavior. Mereka yang membeli namun berpikir panjang. Yang kedua ada perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Mereka yang mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek. Dan yang ketiga adalah perilaku membeli yang setelah terbiasa. Mereka yang sudah loyal dengan suatu produk sehingga enggak memilih produk lain. Dan yang terakhir ada perilaku mencari keragaman produk. Mereka yang suka mencoba yang sesuatu yang baru, membeli barang merek-merek lain yang biasanya mereka beli. Kemudian ada jenis-jenis konsumen yaitu konsumen potensial, konsumen baru, konsumen loyal, konsumen diskonan, dan ada juga konsumen impulsif. Bab yang selanjutnya yaitu tentang produk. Produk sering didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat ditawarkan kepada seseorang atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan. Produk juga bisa dijadikan sebagai level perusahaan. Kalau produknya bagus, maka orang akan menganggap bahwa perusahaan adalah perusahaan yang mapan dan profesional. Sebaliknya, jika produk asal-asalan, maka perusahaan akan dinilai perusahaan kecil dan tidak profesional. Produk juga disebut juga sebagai perwakilan perusahaan, karena produk akan menjadi pertimbangan konsumen untuk menilai perusahaan. Konsep produk ini tidak menunjukkan segi harga, namun dari segi fungsionalitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan dapat tercapai. Konsep produk berarti sesuatu yang dihasilkan, ditawarkan, dan diperjualbelikan kepada konsumen untuk mendapatkan imbalan. Konsumen itu menginginkan produk yang kualitas baik dan harga terjangkau. Konsep produk mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan konsep produk terlihat pada para produsen yang menghasilkan produk bermutu. Bila tidak, maka produk mereka akan kalah di pasaran dan tidak laku. Sedangkan kelemahannya tentu jika hanya mengedepankan mutu saja, namun tidak fleksibel, tidak akan bertahan. Perlunya penyesuaian dengan keinginan konsumen atau permintaan pasar. Kemudian klasifikasi produk itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama produk konsumen dan yang kedua adalah produk industri. Produk konsumen merupakan produk yang dibuat untuk keperluan rumah tangga konsumen. Contohnya adalah kebutuhan sehari-hari, belanjaan, produk khusus, atau unstock goods. Itu konsumen sudah tahu namun enggan atau belum mau dibeli. Dan yang kedua adalah produk industri. Produk industri merupakan produk yang dimaksudkan untuk diolah kembali, seperti bahan baku, barang modal, mesin, laptop, kantor, dan lain-lain, dan perlengkapan. Kemudian ada pembagian produk, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang menurut bentuknya, yaitu ada produk kentara, ada wujudnya, dan produk tak kentara tak berwujud. Ini yang disebut sebagai jasa. Terus yang kedua dalam menurut keperluan konsumsi itu ada convenient, itu produk yang mudah dipakai, mudah dibeli, membelinya tidak perlu berpikir lama. Sabun mandi, pasta gigi, tisu, produk pembersih rumah.
Terus ada shopping, itu produknya hanya ditemui di beberapa toko tidak umum. Membelinya perlu berpikir lama, seperti pakaian, perabot rumah, hingga kendaraan. Dan menurut daya tahan produk, yaitu ada produk tahan lama dan produk tidak tahan lama. Apa pentingnya mengetahui pembiayaan produk, yaitu perusahaan perlu mengetahui agar tim pemasaran dapat menyusun strategi pemasarannya. Misalnya memasarkan produk konsumsi atau konsumen, tentu lebih penting merancang mode, kemasan, warna. Namun untuk produk industri seperti durability, applicable, dan lain-lain, tentunya berbeda. Dan tentunya dua pembagian tersebut memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Kemudian ada bauran produk. Bauran produk ini bertujuan untuk menguasai pasar dan konsumen, dan diverifikasi serta pilihan produk saling mengisi, sehingga konsumen tidak akan berpaling dari produk perusahaan kita. Inti dari bauran produk adalah membuat produk yang banyak dengan induk perusahaan yang sama, sehingga konsumen tidak akan berpaling atau mengisi kejenuhan pasar. Ada tingkatan-tingkatan produk, yaitu yang pertama adalah produk utama. Adalah produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Yang kedua ada produk generik, adalah produk yang memiliki fungsi produk paling mendasar sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. Yang ketiga adalah produk harapan, adalah suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai macam perlengkapan yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Yang keempat adalah produk pelengkap, adalah suatu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan dan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa dibedakan dengan produk lainnya. Yang terakhir ada produk potensial, adalah suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk untuk di masa depan. Kemudian ada pengembangan produk baru, yaitu dengan cara yang pertama adalah dianalisis dulu kebutuhan pelanggan. Kemudian ada pemunculan gagasan dan penyaringan ide dan evaluasi. Setelah itu analisis bisnis, pengembangan strategi pemasaran, pengembangan produk, pengujian pasar, dan komersialisasi. Dan setiap yang dilakukan ataupun uji coba, setelahnya harus ada evaluasi. Siapa sih tim pengembangan produk? Di sini ada manajemen produk, yaitu manajer produk menguasai semua bidang siklus produk dan bekerja untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara berbagai tim internal dan eksternal. Yang kedua ada manajemen proyek. Seorang manajer proyek dapat terlibat dalam proses pengembangan produk untuk membantu komunikasi lintas departemen. Yang ketiga ada desain. Tim desain membantu selama fase pembuatan prototipe dan desain untuk mendukung konsep produk visual. Dan yang keempat ada pengembangan. Tim pengembangan membantu penerapan produk di situs web. Yang kelima ada pemasaran. Tim pemasaran akan membantu mengembangkan strategi pemasaran dan mengujinya sebelum produk dipasarkan. Yang keenam ada penjualan. Manajer produk bekerja dengan tim penjualan untuk menghasilkan strategi yang efektif dan melaporkan metrik keberhasilan setelah produk diimplementasikan. Yang kelima yang terakhir ada manajemen senior atau pemangku. Kepentingan senior mungkin perlu memberikan persetujuan akhir sebelum produk dapat diluncurkan. Kemudian ada siklus hidup produk, yaitu ada tahap perkenalan. Pada tahap ini produk baru dikenalkan kepada konsumen untuk diusahakan untuk menarik konsumen dengan menjaga kualitas dengan usaha-usaha pemasaran yang insentif. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini kenaikan jumlah penjualan semakin besar. Hal ini meningkatkan jumlah permintaan. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, tambahan jumlah permintaan semakin berkurang. Demikian juga pertambahan labanya. Persaingan mulai dirasakan berat, terutama persaingan harga. Oleh karenanya, perusahaan perlu melakukan efisiensi agar biaya produk menjadi lebih murah. Yang terakhir ada tahap kemunduran. Pada tahap ini jumlah permintaan produk sudah tidak ada, bahkan berangsur-angsur semakin berkurang. Konsumen mulai kurang memerlukan produk ini lagi. Kemudian ada strategi penetapan harga. Yang pertama ada loss leader pricing, yaitu harga produk lebih murah dari kompetitor. Ada competition based pricing, itu melihat harga kompetitor mau murah, sama, atau mahal dari kompetitor. Yang ketiga ada dynamic pricing, harganya dapat tergantung sebagai faktor permintaan,
Desain yang keempat ada Hiklau, awalnya memahalkan namun menurunkan harga agar retail atau ada produk baru yang permintaannya lebih baru. Yang kelima ada basic point pricing, yaitu harga sudah dihitung dengan biaya kirim. Ada chief pricing, harga barang dengan aksesoris terpisah. Ada skimming pricing dan penetration, kemudian ada markup pricing, dan selanjutnya ada teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan usahanya dan menjaga kepercayaan relasinya. Pentingnya teknologi dalam bisnis yaitu meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, pengambilan keputusan yang efisien, dan mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis, meningkatkan hubungan pelanggan, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Manfaat teknologi untuk bisnis yaitu munculnya peluang bisnis baru yakni e-bisnis, memperluas pangsa pasar, mengurangi biaya produksi dan operasional, mempermudah proses rekrutmen karyawan, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Ada jenis-jenis teknologi dalam pengembangan bisnis. Yang pertama ada Artificial Intelligence, yaitu AI. Kecerdasan buatan telah menjadi salah satu kemajuan terbesar di bidang teknologi yang mengubah pola bisnis baik perusahaan kecil maupun besar. Kemudian ada ML, yaitu Machine Learning, yaitu berfokus pada pengembangan program komputer yang dapat mengakses data dan kemudian menggunakan data tersebut untuk belajar. Tujuan utamanya adalah membuat komputer dapat belajar secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang ketiga ada cloud computing, yaitu merupakan pengiriman layanan komputisasi melalui internet yang meliputi server, storage, database, intelligence. Kemudian ada mobile application atau aplikasi seluler dalam smartphone dapat meningkatkan permintaan konsumen karena semuanya bergeser ke platform digital baik itu belanja, shopping, pendidikan, dan perbankan. Kemudian ada augmented reality dan virtual reality, yaitu teknologi yang sangat berguna dalam banyak hal untuk bisnis. Bab yang selanjutnya yaitu tentang mengelola keuangan. Dalam memulai sebuah perusahaan harus menggunakan modal. Dari hal tersebut sangat membutuhkan manajemen keuangan yang akan mengelola sumber dana dan modal agar tetap optimal. Tujuan dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan laba perusahaan dengan menghasilkan arus kas yang bernilai positif dan meminimalkan biaya finansial. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu perusahaan mengelola anggarannya dengan lebih baik. Manajemen keuangan adalah mengelola sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi manajemen keuangan, yaitu yang pertama adalah keputusan investasi atau investasi modal, yaitu mengelola modal yang diberikan kepada perusahaan untuk dilakukan dalam menjalankan rencana yang telah dibuat. Yang kedua adalah kebijakan dividen, yaitu fungsi manajemen ini mengacu pada pengelolaan sumber daya finansial yang tersedia, seperti pendapatan, biaya investasi, dan arus kas. Yang ketiga adalah keputusan keuangan. Keputusan ini mencakup manajemen dalam mengambil keputusan struktur modal yang terbaik, pengendalian resiko, dan pengendalian beban. Ada prinsip manajemen keuangan, yaitu adalah konsistensi atau konsisten, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan integriti. Begitu pula stewardship atau pengelolaan, dan accounting standar atau standar akuntansi. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keuangan perusahaan untuk memprediksi kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal. Mengapa ada laporan perubahan modal? Jadi di dalam laporan keuangan itu akan ada
keseluruhan modal, ada data keseluruhan modal di setiap periode akuntansi perusahaan, serta setiap detail perubahan yang terjadi. Selain itu, pada laporan keuangan ini juga terdiri dari modal awal perusahaan, laba yang didapat atau rugi yang dialami, dan juga brief. Lalu di akhir laporan akan diketahui berapa besar modal akhir. Perubahan yang terjadi pada laporan akan diketahui berapa besar modal akhir. Perubahan yang terjadi pada laporan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya kenaikan sektor modal, kemudian adanya pengurangan dan penurunan aktiva yang tetap, kemudian ada perusahaan menderita kerugian, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva. Materi selanjutnya yaitu kepentingan masyarakat dalam berbisnis. Kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja manajerial atau finansial saja, tetapi juga berkaitan dengan komitmen moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan perlu mempertahankan kepercayaan konsumen dan masyarakat. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut. Ada 4 bidang yang dianggap dan diterima sebagian ruang lingkup Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu 1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. 2. Keuntungan ekonomis. 3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. 4. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Selanjutnya 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR, yaitu pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. 3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosial yang tidak dikelola dengan baik, sering mengundang kerentanan konflik. Selanjutnya ada perbaikan tata kelola perusahaan yang baik, dan yang terakhir yaitu pelestarian lingkungan baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Bab yang terakhir yaitu bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan salah satu bentuk hubungan internasional sebuah negara. Bisnis internasional merupakan kinerja aktivitas bisnis antar negara. Seperti yang kita ketahui, tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis atau transaksi ekonomi di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Jadi, bisnis internasional itu dibedakan oleh adanya 2 transaksi, yaitu yang pertama, perdagangan internasional atau international trade, yaitu suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, dilakukan dengan cara ekspor impor. Dan yang kedua adalah pemasaran internasional atau international marketing, suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau orang atau individu di negara lain dengan cara lain, yaitu lisensi, franchising, management contracting, marketing in home country, dan multinational corporation atau MNC. Berikut ada faktor pendorong bisnis internasional, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua permintaan konsumen, dan yang ketiga infrastruktur dan transportasi, yang kelima ada SDM, ada ekonomi global, ada perjanjian dan perbedaan iklim, ada kebijakan pemerintah, ada politik, ada budaya, ada sejarah, dan spesialisasi. Dan yang paling berpengaruh banget itu adalah politik. Faktor penghambat bisnis internasional yaitu yang pertama nilai tukar yang berbeda. Yang kedua adanya beberapa negara yang menerapkan kebijakan perbatasan impor. Yang ketiga adalah konflik antar negara. Yang keempat ada waktu yang lama untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Ada kualitas sumber daya yang rendah sehingga mempengaruhi hasil produksi. Ada akses terbatas bagi negara yang tidak termasuk organisasi ekonomi regional. Ada biaya masuk, ada kuota tarif. Ada manfaat
bisnis internasional, yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang kemudian ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir ada transfer teknologi modern perdagangan luar negeri, memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemennya lebih modern. Bisnis internasional mempunyai dampak. Berikut dampak positifnya, yaitu kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional, menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Kemudian dampak negatifnya yaitu munculnya ketergantungan negara maju, terjadinya persaingan tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas, muncul penjajahan ekonomi dari negara lain, munculnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ada macam-macam kerjasama bisnis internasional, yaitu ada kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara. Kemudian ada kerjasama bilateral, yaitu hubungan antar 2 negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah kerjasama multilateral, yaitu kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Berikut ada badan organisasi yang menangani kerjasama regional, yaitu ada ASEAN, ada AFTA, ada EFTA, ada ADB, ada SARC. Dan kemudian ada contoh kerjasama multilateral, yaitu ada IMF, WTO, ILO, FAO, AFTA, ASEAN, dan GNP. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari kerjasama multilateral. Berikut ada tahap bisnis internasional. Yang pertama adalah ekspor insidental, kemudian ada dilanjut dengan ekspor aktif, dilanjut dengan penjualan lisensi, dilanjut dengan franchising, dilanjut dengan pemasaran di luar negeri, dilanjutkan dengan produksi pemasaran di luar negeri. Jenis National Corporation itu ada MOE, Multinational Internally Owned Enterprise, ada MCE yaitu Multinational or Financial Controlled Enterprise, kemudian ada MPE, Multinational Producing Enterprise, kemudian ada MTE, Multinational Trade Enterprise. Dan ada contoh MNC di Indonesia itu ada Indofood, Gojek, Garuda Food, GGO, Donuts and Coffee, kemudian ada Semen Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata, dalam berucap juga banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.